Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk sobat-sobat yang merayakannya ya. Tetap dalam kondisi sehat, menyimak video tip dari Umbu dengan santai, damai, dan sejahtera. Jangan lupa di seruput kopinya agar tidak semabut. Nah, untuk request kali ini datang kembali dari sobat-sobat Jamprok Mania, Jogja Ijo Lover. Nah, untuk satu pertanyaan di video tip ini adalah bagaimana cara memilih Jogja Ijo bodi kecil, khususnya Jogja Ijo yang dari Sumatera dan Jogja Ijo yang dari Kalimantan. Nah, di sini untuk Jogja Ijo ya, Jogja Ijo itu memang bodi itu tidak bisa dijadikan patokan itu KTP dari mana, karena pada Jogja Ijo bodi kecil itu dia lebih besar dari Jogja Ijo mini atau jomin itu ya. Tepatnya Jogja Ijo itu seperti atau besarnya sebesar burung kuncuk itu ya. Kalau untuk bodi medium dia lebih besar, mungkin seukuran tilang. Kalau untuk bodi dik atau bodi besar dia seukuran atau sebesar burung apa ya, intinya lebih besar lah. Sebagai pembanding mungkin sebesar burung apa ya, jalak uren seperti itu ya, tapi kakinya pendek. Nah, pada satu pertanyaan ini, apabila kita memilih Jogja Ijo bodi kecil ya, entah itu dari mana asalnya, karena terus terang Umbro itu kurang begitu seret apabila membahas Jogja Ijo dengan adanya embel-embel KTP. Kenapa kok tidak seret? Ya, karena Jogja Ijo itu sudah temukan settingan, baik karakternya seperti apa itu sudah bisa dan sudah ditemukan settingannya. Jadi dari manapun dia berasal itu tetaplah memakai settingan berdasarkan pola atau karakter dari masing-masing individu Jogja Ijo. Tetapi kalau Anda ingin memiliki Jogja Ijo bodi kecil, entah dari Sumatera, entah dari Kalimantan, ya di sini Umbro menyarankan kalau untuk bodi kecil pilihlah yang ekornya sedang, karena biasanya pada Jogja Ijo bodi kecil itu didominasi oleh ekor-ekor panjang atau ekor-ekor di atas 7 cm sampai 10 cm ya. Mungkin maksimalnya ekor itu ya 10 cm ya, dan untuk pendeknya itu 5 sampai 6 cm itu. Nah, terus yang kedua, apabila Anda memilih Jogja Ijo bodi kecil, entah dari Sumatera, entah dari Kalimantan, itu maksudnya Umbro seperti itu, silahkan dipilih. Yang pertama, pilihlah ekornya dengan panjang sedang. Panjang sedang itu sekitar 8 cm gitu. Terus yang kedua, silahkan dipilih katulangan warna. Biasanya Jogja Ijo itu warnanya ada yang hijau botol atau hijau kukus, itu ada yang hijau apa ya, hijau daun itu ya, hijau tua itu. Terus ada yang warnanya agak kekuningan, dan biasanya untuk Kalimantan itu ada warna-warna agak kekuningan. Tapi yang dari Sumatera itu warna-warna hijau kemudaan atau hijau pupus sampai hijau istilahnya warna bulu itu lebih cerah kalau untuk tampilan dari Jogja Ijo Sumatera. Nah, setelah Anda memilih yang pertama pola ekor, yang kedua pilihlah katulangan bodi dari Jogja Ijo itu sendiri. Nah, katulangan bodi dari Jogja Ijo itu sendiri, kalau Anda memilih Jogja Ijo yang bodi kecil, silahkan dipilih dengan kaki yang agak panjang. Kenapa kok harus panjang? Karena Jogja Ijo dengan bodi kecil, kalau kakinya itu panjang, dia lebih aktif atau lebih cenderung mainnya satu titik, tidak
nakal kesana kesini. Mungkin nakalnya di awal-awal, tapi setelah dia berbunyi menemukan lawan yang tepat, dia akan tancap satu titik. Itu untuk sugesti pemilihan pada bagian kaki. Terus untuk selanjutnya untuk warna. Nah, warna ini bebas, sebenarnya bebas. Anda mau pilih yang warna hijau pupus boleh, warna hijau tua boleh, terus warna hijau kekuningan boleh. Tetapi di sini kalau dari luar pulau itu biasanya didominasi oleh warna hijau muda atau hijau pupus, dan warna hijau agak kekuningan atau hijau ada semburat-semburat kuning itu. Jadi untuk warna bebas, sekali lagi bebas ya, karena yang bertanya itu ada Sumatera, ada Kalimantan. Jadi untuk warna bebas silahkan dipilih sesuai dengan kesukaan Anda, dengan warna yang Anda sukai. Dan untuk selanjutnya pada sugesti memilih bahan sugesti di kepala dan paruh. Nah, pada bagian kepala sebisa mungkin itu kita tidak usah terpengaruh dengan apa yang dikatakan orang lain. Untuk segi kepala bolehlah memilih yang oval boleh, terus memilih yang tepak boleh, tetapi yang harus kita perhatikan yaitu irama lagu dengan kita memilih paruh. Untuk cucak hijau bodi kecil, kalau paruhnya tipis pepak atau tipis pendek, biasanya bersuara lemah atau dia lebih suka bersuara triple, tetapi untuk segi volume dia tidak tembus. Jadi pilihlah cucak hijau itu dengan paruh. Kalau tipis silahkan pilih yang panjang, tapi kalau yang tebal silahkan pilih juga yang panjang. Intinya di bagian pucuk sini itu lancip ya, karena dengan lancipnya paruh itu menandakan cucak hijau itu sehat, cucak hijau itu lebih aktif untuk memakan maupun yang lainnya. Kalau ada paruhnya melengkung itu kurang bagus, jadi pilih yang panjang, pipih, serta lancip di bagian ujungnya gitu. Dari sugesti pemilihan paruh, kalau untuk paruh panjang meski pipih tetapi lancip biasanya bersuara lebih kencang atau bersuara cepat membahana gitu. Dan untuk selanjutnya, apabila Anda memilih cucak hijau dengan bodi kecil, silahkan dipilih agresifnya cucak hijau, karena untuk bodi kecil biasanya dia pun itu kan cenderung agak sedikit riwil pada segi harian. Terkadang dia lebih suka ke karakter tempur. Kalau muda hutan ya susah sekali atau lama sekali masa jinanya, atau cucak hijau itu lebih agresif ke segi tarungnya, karena memang yang kecil itu kalau melihat yang besar dia akan usil duluan meskipun nantinya dia tajam. Jadi untuk karakter pemilihan bibit atau bahan yang baik agar tidak loncat sana loncat sini atau takut, itu pilihlah saat dikembangkan itu cucak hijau itu punya karakter tenang, tidak takut dengan keberadaan orang atau diri kita saat memilih bahan tersebut ya. Jadi dipilih yang agak tenang. Cara memilih yang agak tenang itu pilihlah cucak hijau dengan tampilan yang sudah kusam. Artinya cucak hijau yang punya tampilan bulu sudah kusam itu adalah burung yang sudah lama menempati sangkar ombyokan tadi. Kalau yang bodinya masih kinclong-kinclong itu biasanya cucak hijau yang awal-awal atau cucak hijau baru yang baru dipelihara atau baru dapat dari muda hutan. Seperti itu ya sobat-sobat semua yang ingin memilih bahan dan seterusnya, ingin dikonserkan ke lomba, khusus dikonserkan ke lomba, silahkan nanti disetting sesuai dengan pola ekor yang dimiliki oleh cucak hijau Anda. Tentunya video itu sudah ready dan sudah banyak kompro aku di playlist cucak hijau. Nah, sekiranya hanya itu ya untuk sobat-sobat campromahnya dimanapun Anda berada. Apa yang sudah kompro sampaikan ini semoga infonya bermanfaat. Salam.